saja yang dapat menyelamatkan orang beriman dari siksa kubur, fitnah kubur. Nah, ini penting, mudah-mudahan kau kita amalkan. Yang hendak mencatat silakan catat. Satu, kata Rasulullah SAW, yang akan terlepas dari siksa kubur dan fitnah kubur adalah ar-ribatu, ribat. Ribat ini mungkin kita kada bawa menggawi, tapi saudara-saudara kita yang di Palestina itu kawa menggawi ribat. Ribat itu menjaga, mempertahankan wilayah atau negara Islam atau hak miliknya supaya kada dirampas oleh orang lain. Itu namanya ribat. Satu kali ribat, seharian semalaman ribat itu keistimewaannya sama dengan puasa 1 bulan dan sholat 1 bulan. Satu semalaman itu. Nah, makanya mungkin kita di sini masih belum bisa menggawi. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa, itu namanya murabitin, orang-orang yang bermalam menjaga hak milik mereka, umat Islam. Nah, ini akan selamat dari fitnah kubur. Yang kedua, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Bagaimana wahai Rasulullah, orang-orang beriman mereka akan difitnah, diuji di dalam kuburnya kecuali orang syahid. Bujurkah? Orang-orang syahid tidak akan mendapatkan fitnah dan siksa kubur. Qala kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Ujar Nabi, cukuplah tebasan pedang yang sudah mengenai kepalanya itu sebagai fitnah ujiannya. Artinya sakitnya pedang itu sudah cukup di dunia, sehingga di akhirat tidak akan kena fitnah kubur dan azab kubur. Tapi orang mati syahid, kita pun masih belum bisa. Yang ketiga, daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabba'ahu ala qabrin. Salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukulkan selendangnya ke atas kubur. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra suratal mulki hatta khatamaha. Ini orang ini kisahnya, ada sahabat Rasulullah yang kada sengaja terjatuh kubur dengan selendang. Mohon maaf, terjatuh, menjatuh selendang ke tanah. Nah, kayak ini. Dan beliau tidak tahu bahwa ini kubur, karena kubur di sana itu rata. Karena tahu kubur, ternyata setelah dianusidin, ternyata dilihat sidin, oh kubur sekalinya dicatok sidin pakai selendang. Dan tiba-tiba kubur tadi membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak sampai khatam. Buka pada dia kira-kira kubur
terdengar surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarratayn yanqalib ilaikal basaru yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa sampai khatam. Maka sahabat Nabi langsung mendatangi Rasulullah SAW menceritakan, wahai Rasulullah, tadi ulun karena sengaja terjatuh kubur, dan kubur itu mengeluarkan suara surah Al-Baqarah, surah Tabarak dari awal sampai akhir. Faqala, nah ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adabil qabri. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak adalah surah Al-Mani'ah yang akan mencegah pembacanya daripada huru-hara siksa kubur. Hiyal munjiyah tidak hanya mencegah tapi menyelamatkan dari siksa kubur. Nah, ini kawal kita amalkan. Imbah maghrib dan isya baca surah Tabarak, atau kalau dia tidak dahur imbah subuh surah Waqiah dan surah apa tadi? Surah Tabarak. Palingan 20 menit untung insyaallah. Asal jangan bogogo. Amunya bogogo 2 hari 2 malam enggak ada tuntungin. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbatha. Nah, itu insyaallah 10 menit kita sampai. 20 menit sabratan ini habis subuh atau imbah maghrib, antara maghrib dan isya. Dan bahkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas rahimahullah pernah berpesan kepada seseorang, ujar beliau, ihfadha, hafali surah Tabarak tadi, jagai surah Tabarak tadi. Yang namanya menjagai jangan tertinggal. Kalau bisa hafali. Wa 'allimha ahlaka, dan ajarkan juga kepada keluarga anak istrimu surah Tabarak tadi. Dan ini ulun sampaikan ke pian, tinggal pian menyampaikan ke anak bini di rumah. Wa jami'a waladika, dan seluruh anakmu, wasibyani baitika, wasibyana baitika, dan bayi-bayi yang ada di rumahmu, wajiranaka, dan tetangga-tetanggamu, fa innahal munjiyah wal mujadilah tujadilu aw tukhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Karena surah Tabarak itu, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, akan menjadi penyelamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan sakit, dalam keadaan garing, ini akan selamat dari siksa kubur. Man mata maridan mata syahidan, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka dia akan meninggal sebagai orang yang syahid. Dan orang syahid tidak akan diazab kubur. Dan yang terakhir,
amalan atau ibadah yang bisa menyelamatkan dari fitnah dan siksa kubur, atau keistimewaan yang apabila itu kita dapatkan maka kita akan terlepas dari siksa kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jumu'ati, meninggal di hari Jumat, au lailatal jumu'ati, malam Jumat, illa melainkan waqahullah, Allah akan memeliharanya fitnatal qabri, dari fitnah kubur." Bersyukur, mudah-mudahan kita seberataan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, dan kita seberataan lepas daripada siksa kubur. Maka beruntung orang yang meninggal hari Jumat. Nah, kalau hitung-hitungan harinya, masuk hari Jumat itu dari jam berapa? Hari Kamis, habis asar itu masuk Jumat sudah. Nah, masuk malam Jumat sampai maghrib di hari malam Sabtu itu habisnya waktu. Nah, barang siapa meninggal di dalam waktu itu maka akan diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah daripada siksa kubur. Mudah-mudahan kita seberataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 4, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, dan sholawat 3 kali. Kita niatkan sesuai dengan hajat. Mudah-mudahan yang garing Allah berikan kesehatan, yang berisi masalah Allah berikan jalan keluar, yang mempunyai hajat Allah kabulkan dunia dan akhirat, dan hatinya yang masih tertutup Allah Ta'ala bukakan dengan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum.
الأعيان